Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menyampaikan materi kali ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menggolongkan karakteristik materi. Baiklah, kita langsung ke materi, yaitu klasifikasi materi. Yang pertama yaitu tentang materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Itu dikatakan sebagai materi, yang mana semua benda itu tersusun atas materi, ya, yang mana materi-materi yang ada di alam terdapat dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Materi-materi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, baik itu persamaan dan perbedaan sifatnya. Jadi setiap benda itu memiliki karakteristik tersendiri tergantung sifat materi yang menyusunnya. Nah, alangkah lebih tahunya kalian untuk lebih tahu apa itu langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya sebagai berikut. Yang A, yaitu mengamati karakteristik benda. Yang B, mencatat persamaan dan perbedaan sifat tiap-tiap benda. Yang C, memasukkan benda-benda mempunyai persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang D, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya. Baiklah, kita lanjut ke materi. Yang A, karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat diklasifikasikan menjadi, yang pertama adalah zat padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volume tetap. Jadi diingat, zat padat itu memiliki atau mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bisa dilihat pada gambar di samping, contohnya adalah batu bata. Nah, susunan molekulnya ada di atasnya. Nah, zat padat ini dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, susunan molekulnya teratur, bisa dilihat pada gambar di samping, itu teratur. Kemudian yang B, letak molekul-molekulnya sangat berdekatan. Nah, jadi sangat berdekatan, tidak jauh. Kemudian yang C, memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga gerak molekulnya tidak bebas. Oleh karena itu, molekul zat padat sulit dipisahkan dan memiliki bentuk tetap. Nah, makanya bentuk dari zat padat itu tetap, ya, karena sulit dipisahkan. Kemudian yang D, molekul zat padat hanya bergetar pada kedudukannya saja sehingga volumenya tetap. Jadi zat padat itu tadi mempunyai sifat, bentuk, dan volume yang tetap.
ya, bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah zat cair. Nah, zat cair adalah benda yang mempunyai volume tetap tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Apabila ditaruh di botol, bentuknya kayak botol. Apabila ditaruh di gelas, bentuknya seperti gelas. Jadi menyesuaikan tempatnya, ya. Nah, kemudian zat cair itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, susunan molekulnya tidak teratur, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang B, letak molekulnya berdekatan, masih berdekatan ya. Kemudian yang C, gaya tarik menarik antar molekulnya agak lemah karena sudah mulai jarak. Nah, kemudian yang D, gerak molekul pada zat cair lebih bebas daripada zat padat. Oleh karena itu, molekul zat cair mudah berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan satuannya. Akibatnya, zat cair memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah tetapi memiliki volume tetap. Ya, bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, zat gas. Benda gas mempunyai sifat bentuk dan volume berubah-ubah. Ini kebalikan daripada zat padat. Kalau zat padat tadi bentuk dan volumenya tetap. Nah, sedangkan zat gas bentuk dan volumenya berubah-ubah. Bentuk berubah-ubah ini dikarenakan partikel-partikel pada zat gas itu berjauhan tadi, ya. Nah, yang mana zat gas di sini memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama A, yaitu susunan molekulnya tidak teratur, bisa dilihat pada gambar. Yang B, letak molekulnya saling berjauhan sehingga dapat dimanfaatkan. Nah, bisa didekatkan, bisa dilihat pada gambar. Yang C, gaya tarik menarik antar molekul sangat lemah. Ya, diingat itu. Kemudian yang D, gerak molekulnya sangat bebas sehingga gas bersifat dapat memenuhi seluruh ruangan dan memiliki bentuk serta volume tidak tetap, ya. Nah, ini. Nah, tadi sudah disampaikan tentang karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Kita lanjut ke materinya. Nah, yang B, perubahan wujud benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain karena pengaruh suhu di lingkungannya. Apabila suhunya dingin, benda tersebut bisa membeku. Dan selanjutnya, agar lebih jelasnya perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, perubahan wujud benda yang pertama adalah mencair. Mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh peristiwa mencair yaitu adalah pada batu es yang berubah menjadi air, bisa dilihat pada gambar. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua adalah membeku. Membeku ini kebalikan mencair. Membeku yaitu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contoh peristiwa yang membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Bisa dilihat pada gambar. Yang mulanya dingin ketika dimasukkan dalam freezer, airnya akan membeku menjadi padat. Kemudian perubahan wujud benda yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contoh, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis
dan bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi yang namanya gas. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Contoh, mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Nah, yang terakhir, perubahan wujud benda adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya, dari gas menjadi padat. Contoh yaitu kapur barus atau kapur yang disimpan pada lemari pakaian lama kelamaan akan habis. Bisa dilihat pada gambar. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.